Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin tentang konflik besar yang telah terjadi di desa Konoha. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi atau buah-buahan untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-57 kemarin, Momoshiki menyuruh Boruto untuk menyerap monster ekor 10 tersebut. Akan tetapi Boruto menolaknya dan apa yang terjadi, Momoshiki lah yang kemudian menyerapnya sendiri. Ketika nanti melihat langsung Jubi, Momo pasti langsung akan merasuki tubuh Boruto, lalu mencoba menyerap Jubi menggunakan kekuatan karmanya. Itu adalah kesempatan emas bagi Momo dan mungkin bertujuan untuk bisa membuatnya bangkit kembali di tubuh Boruto. Sementara di sisi yang lain, Eida telah mencurigai jika Sarada tak terpengaruh oleh Zeno miliknya. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-58 ini. Adegan pertama dimulai dengan seorang Sarada yang baru menyadari jika Boruto tak ada di desa. Dia bertanya-tanya ke shinobi lainnya dengan menampilkan ekspresi yang khawatir. "Hei kalian, apa yang terjadi pada Boruto dan di mana dia saat ini?" Para shinobi tersebut kemudian menjawab, Boruto sedang pergi mengejar kode ke markas miliknya. Sarada kemudian bertanya lagi dengan berkata, apa yang dia lakukan hingga pergi mengejar kode. Sumire yang ada di sebelahnya, langsung menjawab pertanyaan Sarada dengan berkata, dia ingin menghentikan pasukan Sumeaka ini. Para Sumeaka ini, merupakan hasil ekstrakan yang dilakukan oleh kode, terhadap Jubi itu sendiri dan memecahnya seperti sekarang ini. Nah sekali lagi admin jelas jika dulu, Jubi Kaguya dipecah menjadi 9 biju yang memiliki kekuatan berbeda-beda dan mereka, merupakan hewan peliharaan yang dapat tumbuh layaknya manusia. Namun Jubi versi Ishiki, diubah oleh kode menjadi seperti para pasukan Zetsu putih. Dan sebenarnya itu, belum masuk kategori terpecah layaknya apa yang dilakukan oleh Hagoromo ke Jubi Kaguya. Kita tidak tahu bahwa bisa jadi, ada Kurama baru yang akan muncul dari Jubi versi Ishiki tersebut. Yang uniknya juga di sini, Jubi versi Ishiki sangat terjaga kebersihan giginya. Gigi Jubi itu benar-benar terawat dengan bersih, dan mungkin menggunakan Pepsodent selama 8 kali sehari. Nah jadi Sumeaka kode tersebut, sebenarnya bukan merupakan bentuk pecahan dari Jubi itu sendiri. Pecahannya, pasti berbentuk 9 biju juga akan tetapi, masih Hagoromo yang dapat melakukan itu. Lalu setelah mendengar penjelasan dari Sumire tadi, Sarada sangat berharap bahwa Boruto, akan baik-baik saja berada di markas kode. Nah selanjutnya, adegan berpindah ke tempat Kawaki berada. Sebelumnya, dia akhirnya menemukan lokasi Koji bersembunyi. Ternyata, dia tahu bahwa itu merupakan tempat rahasia, yang pernah ditinggali oleh Orochimaru dan anggotanya. Kawaki kemudian melaporkan kepada Shikamaru, untuk menyuruh Ino mendeteksi data cakra milik Orochimaru. Dengan ekspresi kesal Kawaki lalu berbicara melalui alat komunikasi, kepada Shikamaru yang saat ini di kantor Hokage. "Hei Shikamaru-san, sepertinya, ada sesuatu yang tidak beres. Aku berhasil menemukan lokasi dari seorang Koji akan tetapi, aku hanya dapat mendeteksi dirinya saja." Shikamaru lalu berkata, "Bagus kalau kau telah menemukannya namun, beritahu aku lokasi tepatnya agar sekarang, aku akan mengirim tim Anbu untuk pergi mengeceknya." Kawaki lalu menjawab, "Tak perlu repot-repot karena aku sendiri yang akan pergi ke sana. Dia berada di tempat terbengkalai, yang seingatku merupakan peninggalan dari Orochimaru pada 2 tahun lalu." Shikamaru lalu bertanya-tanya tentang apa yang sedang dia lakukan di sana. Kawaki lalu melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Suruh Nona Ino untuk memeriksa cakra dari Orochimaru, melalui Shintensin dan cocokkan cakranya pada data di sana." Shikamaru lalu menjawab, "Baik Kawaki, bahwa aku akan segera melaporkan ini kepada tim sensor milik Ino." Shikamaru lalu menginformasikan hal ini, langsung kepada Ino melalui alat komunikasi. Mereka pun tersambung dan Shikamaru menjelaskan apa yang Kawaki katakan tadi. Lalu kemudian, Ino mencoba mendeteksi cakra Orochimaru dan ternyata, dia tak menemukan sama sekali cakra dari Orochimaru. Ino melaporkannya pada Shikamaru dan ketika Kawaki mendapatkan laporan tersebut, dia akhirnya pergi ke tempat Koji berada. Kawaki dengan cepatnya, melaju dengan cara terbang untuk segera sampai di sana. Adegan kemudian beralih kepada Orochimaru dan Kashin Koji. Mereka sedang dalam pembicaraan akan tetapi, Orochimaru tiba-tiba merasakan bahwa ada seseorang yang datang.
Dengan ekspresi terkejut Orochimaru berkata, ada seseorang yang datang dan dia adalah seorang Kawaki. Aku tidak menyangka bahwa dia berhasil mendeteksi cakramu di sini. Koji kemudian bertanya ke Orochimaru mengenai apa yang harus dia lakukan. Orochimaru menjelaskan bahwa lebih baik Koji melarikan diri dan pergi ke dalam perut kataknya. Koji akhirnya mau menerima saran dari Orochimaru dan dia akhirnya langsung masuk ke dalam kataknya lalu menghilang. Setelah itu, Kawaki tiba dan langsung berhadapan di depan Orochimaru dan Suigetsu. Dengan ekspresi serius Kawaki lalu berkata, apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa kami tak bisa mendeteksi cakramu? Orochimaru lalu menjawab, kau tahu bukan bahwa aku memiliki sebuah penghalang khusus tersebut. Tujuan-tujuan itu hanya untuk menyembunyikan hal-hal yang ada di sini Kawaki karena semuanya merupakan peninggalan yang sangat berharga. Kawaki lalu bertanya dengan berkata, jadi jika itu memang benar, mengapa aku bisa merasakan cakra dari Koji? Di mana dia sekarang, dan mengapa kau malah menyelamatkannya? Orochimaru terkejut karena Kawaki mengetahui semuanya meskipun dia telah mencoba menyembunyikan hal itu. Oro lalu berkata, sejujurnya, aku tak tahu tentang apa sebenarnya maksudmu Kawaki. Meskipun kau mungkin merasakan cakra Koji, aku sedari tadi ada di sini dan sama sekali tak melihatnya untuk singgah di sini. Kawaki terlihat menampilkan ekspresi kesalnya, karena Orochimaru tak mencoba untuk mengaku saja. Akan tetapi, Kawaki mengikuti permainan Orochimaru dan dia tak langsung menuduh sang Sannin tersebut. Sementara itu adegan beralih ke Boruto, yang marah ke Momoshiki karena Otsutsuki tersebut telah melukai kode dengan begitu serius. Sambil melihat ke arah Jubi Boruto lalu berkata, kau benar-benar memalukan Momoshiki. Apa yang kau lakukan kepadanya, telah mengganggu tujuan utamaku datang ke sini. Sudah kukatakan bahwa aku tak ingin menyerap Jubi dan aku bahkan berpikir, jika tubuhku tak akan sanggup menyimpan cakra sebanyak itu. Momo tersenyum sambil berkata, dia telah mencoba berkhianat kepadamu Boruto. Aku bisa membaca niatnya dan itu telah membuatku muak karena dia telah memainkan kita selama berkali-kali. Dan berbicara tentang Jubi, aku yakin tubuhmu masih mampu menampung cakra sebanyak itu. Kau sekarang adalah Otsutsuki sepenuhnya Boruto dan bukan manusia biasa lagi. Bagi seorang Otsutsuki, menyerap satu Jubi tak akan cukup untuk membuatnya lebih kuat, atau dapat memperpanjang umurnya. Sebagai contoh bahwa Shibai, dia telah banyak memakan buah cakra sehingga kekuatannya menjadi tak terbatas dan dia langsung diplot sebagai Dewa Otsutsuki. Boruto seketika sadar setelah mendengar penjelasan Momoshiki kalau dirinya telah menjadi seorang Otsutsuki juga. Akan tetapi, Boruto tetap bersikeras tak mau mengikutinya dan sekarang, Boruto akan mencoba melakukannya sendiri pada monster ekor 10 itu. Momo lalu bertanya, kau akan melakukan apa Boruto? Boruto kemudian menjawab, aku ingin menghilangkan tanda cakar kode. Adegan lalu berpindah kepada seorang Eida, yang tiba-tiba menghubungi Sarada. Ketika Sarada sedang mengurus beberapa pasukan Jubi, dia menerima panggilan dari Eida, melalui Shintenshi no Jutsu yang disambungkan oleh Ino. Sarada kaget dan bahwa Eida menyapanya dari tempat berbeda. Sarada lalu berkata, apa yang kau ingin kau sampaikan Eida? Apakah kau telah menemukan sebuah informasi penting? Eida tak membahas tentang hal yang lain dan dia hanya ingin memperingatkan Sarada. Dengan ekspresi serius Eida lalu menjawab, tidak, aku bukan membahas informasi yang lain. Aku hanya ingin memberitahu bahwa aku akan mengawasi gerak-gerikmu Sarada. Aku tahu jika saat ini ada yang sedang kau sembunyikan dariku. Ini bukan tentang Boruto melainkan tentang hal lain yang berkaitan dengan kekuatan Otsutsuki. Sarada terkejut mendengar ucapan Eida, yang akhirnya mulai mencurigai dirinya. Sarada tahu bahwa resiko untuk berpura-pura, lama-kelamaan akan diketahui juga oleh Eida. Akan tetapi, Sarada masih tetap mengelak karena sekarang, belum waktu yang tepat untuk mengakui itu semua. Dengan menampilkan ekspresi serius Sarada lalu menjawab, aku tidak mengerti kemana arah pembicaraanmu Eida. Kau sepertinya telah menuduhku yang mana hal itu sama sekali tidak ku ketahui. Eida diperlihatkan ingin memberitahu Sarada jika jutsu Zeno miliknya mungkin tak berpengaruh kepada Sarada akan tetapi Eida juga cerdas dan membiarkan itu terjadi. Eida lalu berkata lagi, ini bukan waktu tepat untuk mengatakan yang seharusnya. Intinya, aku telah memperingatkan dirimu agar berhati-hati dengan semua yang kau rencanakan. Sarada menampilkan ekspresi yang sangat kesal, bahwa Eida sengaja untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Sarada lalu menjawab, kau tenang saja Eida karena aku tidak seperti yang kau tuduhkan itu. Setelah itu adegan berpindah kembali ke Boruto, yang saat ini sedang mencoba menghilangkan tanda cakar kode, dengan cara menyerap tanda cakar itu menggunakan karma.
Boruto mendekat ke Jubi dan dia langsung menyerap limiter kode yang menutup mata Jubi. Ketika Boruto membuka penutup mata Jubi, seketika mata Rinnegan Jubi langsung mengeluarkan sebuah kekuatan. Kekuatan itu terlihat seperti limbo, yang mirip dengan kekuatan Rinnegan dari Madara. Boruto tak bisa merasakannya namun Momoshiki mampu melihatnya dan terkejut dengan hal itu. Secara tiba-tiba, serangan itu langsung melesat mendekat ke arah Boruto. Momoshiki spontan dan dia merasuki tubuh Boruto dan langsung menghentikan waktu. Momo sangat kesal pada Boruto dan dia membiarkan Boruto kembali sadar mengambil alih tubuhnya. Boruto lalu berkata, "Apa yang telah terjadi Momoshiki dan mengapa waktu kembali kau hentikan di sini?" Dengan ekspresi marah Momoshiki lalu menjawab, "Kau benar-benar anak yang sangat bodoh bocah sialan. Itu tadi sangat berbahaya karena Jubi mengeluarkan kekuatan yang tak bisa kau lihat. Jika tadi aku juga tak menyadarinya, mungkin mau langsung akan mati." Boruto terkejut sambil berkata, "Aku sama sekali tak merasakan serangan dari Jubi." Momoshiki lalu membuat waktu di situ kembali menjadi normal dan seketika, Jubi mengerang kuat dan ingin bangkit menyerang Boruto. Nah, seperti yang kalian ketahui, Jubi era Kaguya ketika dipecah menjadi 9 biju, dia berubah bentuk menjadi patung Gedomazo. Patung tersebut berbentuk sebuah manusia dan juga memiliki kekuatan bertarung yang hebat. Sementara Jubi milik Ishiki, bentuknya juga seperti manusia setelah tubuhnya terbagi-bagi akan tetapi, sepertinya Jubi ini sangat kuat melebihi Jubi versi Kaguya. Jubi tersebut seketika bangkit dan mampu mencabut beberapa besi hitam yang menempel pada tubuhnya. Dia langsung menghancurkan tempat kurungannya, yang membuat Boruto dan Momoshiki seketika menjadi panik. Boruto langsung pergi menyelamatkan seorang kode, yang saat ini sedang tak sadarkan diri setelah sebelumnya menerima serangan fatal dari Momoshiki. Lalu Jubi tersebut, secara tiba-tiba menyerang Boruto menggunakan lengannya akan tetapi, mata Jogan Boruto aktif dan dia merasakan serangan dari Jubi. Boruto langsung menghindar lalu menjauh dari sana. Momoshiki di dalam tubuh Boruto, terkejut melihat Boruto menggunakan mata itu akan tetapi, Boruto tampaknya tak sadar jika dia mengaktifkan mata Jogan. Momoshiki kemudian berkata, "Mata birumu tampaknya telah aktif Boruto." Adegan memperlihatkan seorang Boruto, yang menampilkan ekspresi tak terduga. Dan setelah momen itu, adegan tiba-tiba telah berakhir di sini. Nah, sepertinya, Boruto tak akan mudah melenyapkan Jubi karena admin memiliki pendapat bahwa Jubi akan bangkit lalu melawan Boruto di markas kode. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-59 nantinya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.